Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Analisis Data Sumber Daya Lingkungan dan Perairan, pertemuan ke-10. Kali ini saya akan menjelaskan terkait cara pengerjaan Labcom rancangan acak faktorial. Dengan soal yang telah tertera di sini, diketahui bahwa adanya data pertumbuhan ikan dalam MM yang diperoleh dari pengamatan dengan perlakuan hormon yang berbeda, yaitu A, B, C, dan D. Gunakan taraf 0,05 untuk menguji hipotesis A, keempat hormon mempunyai tingkat keefektifan yang sama, B, kedua ikan mempunyai kemampuan sama untuk tumbuh, dan C, hormon dan ikan saling berinteraksi. Nah, selanjutnya, hal yang akan kita lakukan pertama kali adalah mencari sigma YIJ, di mana sigma YIJ adalah sum dari atau jumlah dari seluruh ulangan. Selanjutnya kita cari sampai D, itu tinggal di drag aja. Ini. Nah, setelah itu, kita cari nilai sigma YJ-nya, di mana sigma YJ-nya adalah penjumlahan dari keempat data jumlah tadi. Selanjutnya, kita keterapan juga ke jenis yang kedua, jenis ikan yang kedua atau kelompok yang kedua. Setelah itu kita dapatkan, kita akan mencari sigma YI, di mana sigma YI adalah penjumlahan dari sigma YIJ dan ditambah dengan sigma YIJ yang kedua. Sigma YIJ yang pertama ditambah dengan sigma YIJ yang kedua. Dan seterusnya dilakukan untuk keempat hormon ini. Setelah itu, kita ke perhitungan. Nah, mencari di mana nilai I ini adalah perlakuan, yaitu perlakuannya adalah 4 hormon A, B, C, D, jadinya 4. Dan J itu adalah kelompok, di mana kelompok itu tadi ada 2 ya, 1 dan 2. Selanjutnya ada K itu adalah ulangan ini total ulangannya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya untuk sigma YIJK, itu diperoleh dari penjumlahan kedua nilai kelompok ini. Setelah itu, diperoleh hasilnya, sigma YIJK juga diperoleh dari nilai kedua kelompok ini, namun formulanya sum SQ. Selanjutnya, untuk sigma YIJ kuadrat, itu kita melakukan sum SQ dari data sigma YIJ yang pertama dan sigma YIJ yang kedua. Setelah itu, sigma YI kuadrat diperoleh dari sum SQ yang nilai sigma YI, yaitu yang paling bawah ini. Selanjutnya, sigma YJ kuadrat itu kita peroleh dari sum SQ dari sigma YJ yang kita peroleh dari di penjumlahan tadi, sigma YJ tadi. Ini dan ini. Setelah itu, untuk nilai FK, perhitungannya adalah, rumusnya adalah sigma YIJK kuadrat dikuadratin ya, sigma YIJK ini dikuadratin dibagi I dikali J dikali K. I dikali J kali K. Dengan hasil adalah 124.434. Nah, selanjutnya kita akan mencari ke tabel sedik ragam, di mana kalian sudah belajar di latihan soal ya. Nah, untuk rumus dari tabel sedik ragam ini sudah tertera di sini, bisa disesuaikan saja. Jadi untuk DBP itu sama rumusnya seperti yang kalian tulis di teladan, itu adalah I dikali J dikurang 1. Di mana datanya sudah ada di sini ya. Dan seterusnya, untuk A sama dengan I dikurang 1, dan B itu J dikurang 1, hingga total itu adalah I dikali J dikali K dikurang 1. Nah, setelah kita tahu nih DB-nya dari seluruh data ini, selanjutnya kita berpindah kepada JK, di mana tadi ada JKT ya.
JKT itu rumusnya sigma YIJK kuadrat dikurangin FK. Nah, ini sigma YIJK kuadrat ini ya, dibagi di mana tadi JKP rumusnya adalah sigma YIJ kuadrat dibagi K dikurang FK. Nih, tinggal sesuaikan saja dan sesuaikan di formulanya. Selanjutnya untuk rumus ke bawahnya juga sama. Ini untuk JKA dan ini untuk JKB. JKB itu sigma YJ kuadrat, ini sigma YJ kuadrat, dibagi I dikali K dikurang FK. Peroleh hasilnya. Selanjutnya untuk JKAB, itu JKP dikurang JKA dikali JKB, dikurang JKB. Jadi dikurang aja. Terus untuk JKS juga sama, dan hingga JKT. Setelah itu kita beralih ke KTP. KTP itu punya rumus JKP dikurang DBP. Ini DB dikurang JKP, selanjutnya dan seterusnya sampai ke KTS. Setelah itu kita peroleh F hit-nya, di mana F hit sama dengan KTP, ini ya F hit, di KTP dibagi dengan KTS, di mana KTS kita string yaitu Fn plus F4. Ini untuk menghindari kesalahan nilai. Selanjutnya, setelah itu kita sama juga, jadi ini kita tinggal drag aja bawah, jadi dia ngikut ya. Jadi nilainya sama gitu untuk sampai ke bawah. Selanjutnya untuk F-tab-nya kita bisa pakai rumus FINF, FINV 0,05 itu untuk tarafnya, terus untuk masukkan nilai DBP dan DBS. Dan untuk nilai DBS-nya kita string Fn plus F4. Nah, itu kita drag aja sampai bawah. Nah, ini sudah lengkap nilai tabel sedikeragamnya. Untuk membuktikan apakah sama hitungan kita dengan hitungan berdasarkan Excel, kita bisa melakukan di analisis data. Nah, untuk kita bisa pakai ANOVA, itu kita bisa buat tabel lagi di sheet lainnya. Jadi kita nggak pakai ini ya, nggak pakai sigma YIJ gitu. Kita langsung datanya aja, kita tulis di sini ABCD, terus kita lengkapin. Selanjutnya kita ke data, selanjutnya data analisis. Kita pilih yang two factor with replication. Karena kalau two factor yang without replication, kita akan ke nanti hasilnya akan RAK, bukan RAF. Nah, terus itu kita pilih, oke. Input range-nya kita ambil dari sini, dari kolom ini. Ambil dari kolom ini, kita drag sampai semuanya. Selanjutnya, terus per sampelnya, karena kita tadi ada 5 kali ulangan, jadi kita isi 5. Untuk alfanya kita isi 0,05, karena ini tarafnya ya. Nah, kita bisa, kalian bisa pilih output range-nya, kalian mau taruh di mana, terserah. Kalau aku pilihnya new worksheet play, jadi dia nanti keluar di sheet yang berbeda. Itu oke. Nah, di sini kita tahu ada hasilnya. Kita bisa copy dulu, terus kita pindahin ke Labcom. Nih, hasilnya ini ya. Ini udah aku buat tadi. Nah, jadi hasilnya sama. Nah, untuk sampel itu sama aja dengan nilai B. Ini. Jadi ini rada ngecak gitu. Nah, untuk SS itu sama dengan JK, DF sama dengan DB. Untuk MS, ini untuk bahasa Excel ya. MS itu sama dengan KT,
Selanjutnya itu F sama dengan F hit, P value tetap, dan untuk F crit itu adalah F tab. Nah, ini total, within itu S, interaction itu AB, kolom itu A, dan sampel itu B. Nah, untuk nilainya sepertinya sama ya. Total dari DBT-nya itu ada 39 sama. Nah, untuk JKT-nya juga sama. 1934 sekian. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan interpretasi, itu diperoleh bahwa untuk A itu sama dengan perlakuan. Mana A sama dengan perlakuan ya. F hit itu lebih kecil dibandingkan F tab sehingga nilainya adalah gagal tolak H0. Di mana gagal tolak H0 berdasarkan SK 90% dapat dipercaya bahwa terdapat setidaknya satu pengaruh dari perlakuan hormon yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan. Nah, untuk B, tadi diketahui bahwa B itu F hit-nya lebih kecil dibandingkan F tab sehingga sama gagal tolak H0. Dengan interpretasi bahwa berdasarkan SK 90% dapat dipercaya bahwa tidak terdapat pengaruh dari kelompok ikan yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan. Selanjutnya untuk interaksi, yaitu dilambangkan dengan AB juga sama, yaitu F hit lebih kecil dibandingkan F tab, sehingga gagal tolak H0. Berdasarkan SK 90% dapat dipercaya bahwa hormon atau faktor A dan kelompok ikan, faktor B, tidak memiliki interaksi. Mungkin sekian sedikit penjabaran dari saya. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.